teman-teman udah dibuka ya ayatnya dari 1 Tawarik pasal 16 ayat 8 sampai 13. Kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang sungguh besar dan ajaib, kami bersyukur Tuhan kami diberikan kesempatan pada hari Minggu ini untuk beribadah bersama Tuhan. Walaupun secara virtual, tapi kami mau mencukuri berkat Tuhan dari hari Senin sampai hari Minggu ini. Biarlah setiap firman yang kami baca Tuhan kami boleh mengerti, dan lebih dari sekedar mengerti, kami boleh melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Biarlah ketika kami beribadah Tuhan menjauhkan kami dari gangguan-gangguan supaya kami bisa fokus. Dan nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berserah. Amin. Oke, kita mau baca ayatnya 8 sampai 13. Tapi Kak Grace mau kalian bacanya nggak dengan cara yang biasa. Kalian kalau setiap menemukan kata kerja itu kalian harus menggayakan, gitu ya. Kalian harus gaya, misalnya ayat 8, bersyukurlah kepada Tuhan. Gitu. Panggillah namanya, panggillah, atau gimana gitu kayaknya ya. Jadi setiap kata kerja harus digayakan. Oke, siap? Grace baca perikopnya ya. 1 Tawarik 16 ayat 8 sampai 13, nyanyian puji-pujian Daud. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizat dan penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Israel, hambanya, hai anak-anaknya tuh orang-orang pilihan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, Maranatha. Oke, kakak-kakak dipersilakan duduk kembali. Gimana agak alay gayanya, emang kayak gitu, maklumin. Tapi agak percaya gaya-gaya kalian dibandingin kakak-kakak ini lebih keren. Nah, kenapa sih harus digayain kak? Ada nanti apa ya? Ada hidayah, ada maksudnya, ada penjelasannya kenapa harus digayain. Oke, kita baca dulu nyanyian puji-pujian Daud. Daud ini kata pertamanya di ayat 8 adalah bersyukurlah. Kenapa bersyukur? Karena ada alasannya. Gak mungkin orang bersyukur gak ada alasannya. Misalnya kayak Ziko, kenapa bersyukur hari ini? Karena hanya yang bisa bulu tangkis. Jadi kalau orang tiba-tiba ketawa gak ada alasannya tuh agak ya itulah ya. Mungkin ada sesuatu gitu di dalam batin yang kita gak tahu. Nah, tapi orang bersuka cita karena ada alasannya, termasuk Daud ini. Kenapa Daud bersyukur? Kalau kita baca di ayat 16, itu ayat 16 ayat pertama adalah tabut Allah itu dibawa masuk lalu diletakkan di tengah-tengah kemah yang dipasang Daud untuk itu. Jadi ceritanya nih, bangsa Israel baru berhasil mengembalikan tabut perjanjian itu ke Yerusalem. Nah, tabut perjanjian itu adalah sebuah perlambang kehadiran Allah. Itu penting banget. Jadi tabut perjanjian itu dibuat untuk membawa 2 loh batu yang diberikan dari Tuhan kepada Musa, tongkatnya Harun, sama buli-buli berisi mana. Jadi 3 hal ini adalah penggambaran atau kayak refleksi ya, maksudnya wujud bahwa Allah hadir di tengah bangsa, di tengah umatnya. Nah makanya buat mereka tabut perjanjian ini tuh penting karena menggambarkan Allah tuh ada bersama mereka. Nah, tabut perjanjian ini tuh sempat direbut. Dulu kan tabut ini dibuat dari kayu akasia, ukurannya 1,3 meter lah, 1,2 meter. Enggak ya? Ya sekitar gitu ya, 1,2 meter, lebarnya nggak nyampe 1 meter. Itu membawa 2 loh batu, tongkat Harun sama mana. Terbuat dari kayu, tapi semuanya dilapis emas. Dari luar, dalam semuanya dilapis emas. Ditutup sama tutup pendamaian, dan di atasnya ada kerup. Kerup itu apa sih? Kerup itu malaikat. Bentuk ini, bentuk perjanjian ini sama dengan penglihatan Musa ketika Musa sudah berbicara sama Tuhan di Gunung Sinai. Waktu Musa berbicara sama Tuhan di Gunung Sinai, Musa melihat Allah berbicara
bayang bentukannya. Agus ada gambarnya, mudah-mudahan tidak fail. Kayak gini ya. Kalau misalnya nggak kelihatan, teman-teman bisa googling, cari aja tabut perjanjian. Bentuknya kayak gini. Jadi di atasnya itu ada 2 malaikat, ditutupnya, di bawahnya ini semuanya terbuat dari emas. Nah, karena ini adalah perlambang dari kehadiran Allah, jadi tabut ini tuh kayak sakral, holy gitu loh. Karena ini menggambarkan Allah datang. Makanya ketika ini tuh pernah hilang. Jadi waktu dibawa dulu kan, waktu itu bangsa Israel berperang sama bangsa Filistin. Waktu berperang, tabut perjanjian ini dibawa sama bangsa Filistin. Waktu dibawa sama bangsa Filistin, apa yang terjadi? 7 bulan tabut perjanjian itu di bangsa Filistin. Selama tabut perjanjian itu di sana, terjadi wabah, terjadi bencana, jadi datanglah istilahnya kesengsaraan di antara bangsa Filistin karena tabut perjanjian tidak ada di tempat yang seharusnya. Setelah 7 bulan itu, akhirnya bangsa Filistin kayak yaudah kita kembalikan ke bangsa Israel ya. Waktu dikembalikan, itu dikembalikannya ke Kiryat Yearim, ditaruh di Kiryat Yearim, tapi bukan di Yerusalem. Makanya Daud pada saat itu ingin mengembalikan tabut perjanjian ini kembali ke Yerusalem, ke ibu kotanya, di mana dia membuat istana buat Tuhan di situ. Bait Allah pun juga direncanakan, itu belum ada ya bait Allah ya. Zamannya Daud pun belum sempat bikin bait Allah, nanti anaknya yang bikin bait Allah. Pada saat itu dia ingin meletakkan tabut perjanjian di Yerusalem. Kenapa? Karena dia istananya di situ. Dia ingin tabut perjanjian itu dekat dengan istana raja. Kenapa? Supaya dia merasa bahwa bukan berada, maksudnya supaya Tuhan dekat dengan dia sebagai seorang pemimpin. Daud merasa penting bahwa kehadiran Allah itu ada dekat dengan dia, makanya dibawalah ke Yerusalem. Nah, masalahnya bahwa tabut ini tuh nggak gampang. Kenapa? Karena yang tadi Hagas bilang, karena ini perlambang kehadiran Allah. Jadi ada suatu, nggak bisa orang sembarangan ngangkat ini dipanggul bawa ke sana. Bukan beratnya, tapi karena ini sangat kudus. Jadi mereka tuh nggak cuma sembarang bawa, tapi ada suatu seremoni atau ritual pada saat bawa. Dan yang bawa pun nggak bisa sembarangan. Yang bawa adalah orang-orang Lewi yang memang ditunjuk, satu suku ya, satu kaum Israel, suku Lewi yang memang dikhususkan untuk menjadi nabi atau imam atau pelayan Tuhan pada saat itu. Jadi Lewi yang ngangkat itu mereka sambil bawa puji-pujian. Jadi sepanjang arak-arakan tabut perjanjian sampai Yerusalem itu mereka terus dengan seremonial itu. Makanya ini ada gambarnya. Di sini mereka rame-rame bawaan. Nah, pada saat ini dibawa pun sempat ada suatu insiden. Jadi Imam Uza pada saat itu dalam perjalanan mereka mau bawa tabut perjanjian, dia takut tutupnya itu jatuh, tutup pendamaian itu jatuh. Imam Uza dengan refleksnya dia pegang supaya itu nggak jatuh. Tapi apa yang terjadi? Dia mati seketika. Kenapa? Karena pada saat itu dia tidak kudus. Jadi tabut perjanjian ini harus dipegang oleh orang yang kudus karena Allah adalah kudus. Jadi walaupun niatnya baik, Tuhan mau menunjukkan bahwa Allah itu kudus. Jadi kamu nggak bisa sembarangan. Apalagi kita kan kayak bangun pagi aja males gitu. Kadang kita mau bilangnya, ya mau lagi belajar gitu, padahal di kamar lagi main handphone gitu. Apalagi yang macam-macam kayak kita gitu ya. Imam aja niatnya bagus nggak bisa karena dia pada saat itu tidak kudus. Dengan segala keriuhan waktu itu, berhasillah ceritanya tabut perjanjian ini dibawa ke Yerusalem. Makanya Daud tuh bersuka cita sama semua orang. Makanya dia ngajak semua orang, ayo bersuka cita, ayo bernyanyi, karena pemeliharaan Allah itu beneran nyata, terlihat, termasuk dalam hal sekecil itu. Jadi Daud itu melihat bahwa dengan segala kesusahannya di pada saat itu Tuhan menolong sehingga akhirnya tabut perjanjian itu bisa balik lagi ke Yerusalem dan itu bisa bersama-sama dengan bangsa Israel di ibu kota Israel. Nah, lalu terus kalau misalnya sudah bersukacita gimana Kak? Kadang kita susah gitu untuk kayak oke kita tahu Tuhan baik nih. Terus gitu apa Kak? Kayak oh ya udah Tuhan baik. Lalu apa yang harus dilakukan? Nah, supaya kamu bisa melakukan sesuatu, kamu harus memiliki alasan dulu. Kayak misalnya nih ya, Kak aku punya pacar, aku sayang banget. Kenapa misalnya kamu sayang banget sama pacar kamu? Iya Kak, soalnya dia ganteng terus
jemputnya nggak depan gang gitu kan. Jemputnya depan rumah gitu kan. Oke, kamu salah ya karena dia ganteng dan jemputnya depan rumah gitu ya. Terus karena kamu sayang sama dia, baru kamu bisa melakukan sesuatu untuk dia. Misalnya ya kayak ditelepon malam-malam, ya udahlah nggak apa-apa, harusnya udah ngantuk mau tidur, tapi karena sayang mau gitu kan. Pertama kalian harus menemukan alasan kenapa kalian bersuka cita, tapi alasan itu harus kuat. Misalnya, at least kali dalam hidup kalian pasti kalian punya alasan kalian bersyukur banget sama Tuhan karena merasa ditolong sama Tuhan. Coba kalau kakak dipikirkan ya, teman-teman juga coba dibayangin, coba ditutup matanya, terus ingat-ingat lagi satu momen, satu aja yang paling membuat kalian merasa, wih, kalau bukan karena Tuhan nih, gue nggak bisa nih kayak gini, kayak gitu. Jangan yang alasan bersyukurnya kayak karena gue bisa napas kak, karena gue bisa sekolah kak. Coba bayangin satu yang benar-benar kuat, memori itu benar-benar kuat. Kalau Kak Grace ingat-ingat, at least satu kali memori yang paling kuat yang Kak Grace ingat. Kenapa Kak Grace bersyukur sama Tuhan? Karena Kak Grace dibiarkan hidup. Kak Grace udah sekitar 3 kali hampir meninggal karena insiden itu macam-macam lah. Belum lagi kalau kita nyetir di Jakarta kan, motor kanan kiri, mobil, kontainer, belum lagi kan. Kak Grace sangat bersyukur bisa hidup di antara kondisi-kondisi nyaris mati kayak gitu, dan Kak Grace ngerasa kayak, wah kalau bukan karena Tuhan gue udah nggak ada di sini, kayak gitu. Kalau Kak Grace tanya nih, Kak Pinkan apa memori yang paling kuat yang membuat Kak Pinkan bersyukur sampai sekarang? Bisa lulus kuliah. Jangan dikira gampang kan? Percayalah, teman-teman, skripsi itu luar biasa. Mantap. Masuk kuliah itu lebih gampang daripada keluarnya, jadi jangan terlalu senang kalau udah masuk kuliah ya, keluarnya lebih susah. Oke, Kak Ciko, apa yang Kak Ciko paling kuat memori? Waktu ini masuk ke SMA. Masuk SMA, kenapa? Karena dulu nemnya itu nggak jauh sama kayak nem SMP. Mau masuk ke SMP. Gak jauh sama. Oke, padahal pelajarannya lebih banyak. Ini tipis-tipis gitu. Kalau Kak Alfi, apa yang paling kuat memori? Setelah lulus kuliah langsung dapat kerja. Nah, di saat sekarang semua orang susah nyari kerjaan. Nah, kalian coba bayangin satu aja yang paling kuat, memori yang paling kuat yang membuat kalian bersyukur. Setelah kayak, oh gue dapat ini memorinya. Misalnya kayak Kak Grace tadi masih bisa hidup. Kadang simply hal-hal yang simpel kayak gitu justru lebih kuat. Kak Grace punya cerita. Ini resensi buku. Ini Kak Grace baca waktu Kak Grace SD kalau nggak salah. Ini buku waktu Kak Grace SD. Kalian masih Berapa tahun yang lalu, Kak? Berapa tahun yang lalu? kalian kan masih ditimang-timang ya atau belum lahir? Masih zigot. Kak Cikonya mungkin belum lahir karena Kak Grace SD 90-an, 2000-an. Masih kayak ini. Oke. Judulnya adalah A Child. Biar jelas. Judulnya adalah A Child Called It. A Child Called It. It-nya it ya, bukan it makan. It. Anak dipanggil it. Alkisah, di suatu tempat di California, Amerika Serikat, ada sebuah keluarga dengan 3 orang anak. Salah seorang anaknya namanya Dave Pelzer. Kita sebut aja namanya Dave. Pada saat itu Dave umurnya baru 4 tahun. Kalau di sini mungkin usianya baru masuk TK. Pada saat umur segitu, Dave menggambarkan kehidupan keluarganya sangat harmonis. Awalnya, Dave sempat begitu mengagumi perlakuan ibunya yang begitu manis dan penuh cinta terhadap keluarganya. Awalnya, hingga suatu hari, tanpa alasan yang jelas kenapa, tiba-tiba ibunya berubah jadi monster yang sangat mengerikan. Lalu ibunya mulai melakukan penyiksaan terhadap Dave. Iya, ibunya menyiksa Dave. Bukan ibu tiri ya, ibu kandung. Ibu Dave memukul, membakar, menusuk, membiarkan kelaparan, tidur di basement yang dingin, direndam di bak, dikurung sama cairan amonia, memakan muntahan sendiri, sampai terakhir Dave pun juga disuruh makan kotoran dan beragam siksaan kejam lainnya. Itu dialami Dave. Ingat, umurnya baru 4 tahun dan semuanya dialaminya.
mengistilahkan penyiksaannya dia ini permainan. Kalau Dave mampu bertahan, artinya dia menang. Tapi kalau Dave kalah, artinya Dave gugur. Atau dengan kata lain, Dave meninggal. Cuma Dave seorang yang mengalaminya. Dua saudaranya yang lain tidak mengalami hal ini. Cuma Dave seorang mendapatkan perilaku seperti itu dari ibunya. Sampai suatu hari, ibu Dave memanggilnya it, atau suatu kata ganti lain dalam bahasa Inggris untuk memanggil atau menyebut barang. Dave tidak lagi dianggap sebagai manusia oleh ibu kandungnya sendiri. Terus gimana nasib Dave sekarang? Dave masih hidup dan ia menulis autobiografi ini. Jadi A Child Called It adalah sebuah buku biografi yang ditulis oleh Dave Pelzer sendiri. Dan dia masih hidup. Ibunya saat ini sudah meninggal. Kadang diperhadapkan kayak gitu, kita mungkin baru melihat kayak, oh iya ternyata gue masih hidup itu suatu berkat ya. Mungkin Dave menemukan alasan memori dia yang paling kuat, powerful untuk bersyukur adalah dengan simply hidup. Saya mau ngajak teman-teman untuk mencari alasan kalian sendiri untuk bersyukur. Kenapa? Karena itu akan mendorong kalian untuk setelah bersyukur gue ngapain nih. Kalau di dalam Alkitab tadi disebutkan bahwa Daud mengajak buat bersyukurlah buat Tuhan, panggil namanya, bernyanyilah bagi dia, bermasmur bagi dia, carilah Tuhan, ingatlah perbuatan yang ajaib. Kalau dirangkum biasanya teman-teman bagaimana bentuk bersyukur sama Tuhan yang bisa kalian lakukan? Apa misalnya Kak? Bentuk bersyukur? Berdoa, Berdoa, baca Alkitab tiap hari. baca Alkitab tiap hari. Ada lagi? Bernyanyi. Sama kayak Doa, bernyanyi, datang gereja, nonton HMPT gitu ya. Itu adalah hal yang biasa kita sampaikan, teman-teman biasa dengar, teman-teman kayak oke Kak, gue tahu. Tapi ada satu hal lagi yang diingatkan oleh Daud. Dan ini sangat jarang teman-teman lakukan. Jangan teman-teman KG sendiri terkawal yang lain juga jarang. Ada di ayat 9 yang B. Percakapkanlah segala perbuatan yang ajaib. Teman-teman berani gak bilang sama teman kalian sekolah gitu ya, wah gila gue hari ini seneng banget. Kenapa lu? Karena Tuhan bantu gue buat melakukan ini. Atau misalnya saat kalian dapat nilai bagus, dia gila nilai lo bagus banget gitu kan. Wah dapat 9 dia, dapat 8. Puji Tuhan, kalau bukan karena Tuhan gue gak bisa kayak gini. Hal yang kayak gitu kadang yang malah buat kita susah. Padahal mempercakapkan kebaikan Tuhan itulah yang memperkenalkan orang lain kepada Tuhan Yesus. Jadi teman-teman kalau dibilang pergi jadikanlah semua bangsa muridku, bukan berarti kan harus jadi seorang pendeta buat ngejelasin kayak jadi Tuhan Yesus itu begini gitu. Kadang orang-orang yang dengar akan malah kayak apaan sih lu, sok-sok holy gitu kan. Perkenalkanlah Tuhan Yesus dengan cara yang lebih mudah, dengan cara yang lebih tidak terlalu memaksa, tidak terlalu membuat orang merasa anti. Caranya adalah menceritakan kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Kayak misalnya, gue bersyukur banget sama Tuhan. Kalau bukan gara-gara Tuhan, kemarin nyokap gue sakit mungkin nggak sembuh. Jadi jangan lupakan Tuhan dalam setiap percakapan. Ceritakanlah kebaikan Tuhan. Jadi daripada kalian menggunakan kata misalnya, wah gue beruntung banget hari ini gitu. Padahal kita tahu nggak ada hal yang kebetulan dan keberuntungan di dunia ini. Semua sudah berkat dari perbuatan Tuhan. Semua sudah Tuhan rancangkan. Cobalah belajar untuk mengganti kata-kata, wah gue beruntung banget dengan, wah gue bersyukur banget nih, puji Tuhan banget nih, kemarin gue gini. Kalau teman-teman lain dari agama lain mungkin bisa bilang alhamdulillah dengan mudahnya. Kenapa kita suka takut untuk bilang puji Tuhan atau wah terima kasih Tuhan atau apa kayak gitu. Nah, jadi Kak Grace mau ngajak teman-teman semua untuk bersyukur, bukan cuma dengan oh ya Pak Tuhan baik gitu. Bukan cuma sekadar itu, tapi lakukanlah dengan beribadah, dengan membaca Alkitab, bernyanyi, berdoa, dan mempercakapkan itu ke orang-orang. Lakukanlah semua bentuk ucapan syukur itu bukan pada saat
rencana kita yang terwujud, bukan hanya pada saat itu, tapi lakukanlah juga pada saat rencananya Tuhan yang terwujud, pada saat rencananya yang terwujud, karena bisa jadi itu lebih indah dari rencana kita. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, kiranya adik-adik turunan sekalian memahami dan kiranya boleh kita semua jadi lakukan dalam hidup sehari-hari. Terima kasih, amin. Terima kasih Kakak Grace. Nah sekarang kita menyanyi lagu respon khotbah dari Hidup Jemaat 178, judulnya Karena Kasihnya Padaku. Berdoa Tuhan buat pelayanan di gereja kami ya Bapak, dalam persiapan Natal dan Tahun Baru. Biarlah kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap orang-orang yang bertugas Tuhan, supaya setiap persiapan Natal dan Tahun Baru boleh terlaksana dengan baik. Setiap anak-anakmu, setiap jemaatmu boleh ibadah Tuhan, bagaimanapun bentuknya kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Kalaupun kami harus Natalan virtual Tuhan, kami percaya itu tidak mengurangi kehikmatannya Tuhan, karena justru dengan ibadah virtual kami boleh kembali ke keluarga kami merayakan Natal. Dan kami percaya 2-3 orang berkumpul dimanapun itu Tuhan ada, dan itu adalah esensi Natal. Ya Bapak, berdoa buat seluruh pelayanan gereja supaya boleh berjalan dengan baik. Kami juga berdoa untuk setiap orang yang sakit Tuhan, karena COVID ataupun bukan, dalam kelemahan tubuh, dalam depresi Tuhan, dalam kondisi mental yang tidak baik Tuhan. Kami berdoa buat setiap orang yang sedang lemah secara iman dan mental. Biarlah kiranya Tuhan Yesus memberikan kekuatan, kesehatan, baik iman maupun jasmani Tuhan. Pulihkan mereka dari segala bentuk kelemahan. Kami percaya dalam tangan Tuhan Yesus ada kesembuhan, di dalam nama Yesus ada kekuatan. Berikanlah kekuatan buat setiap saudara-saudara kami yang sedang lemah Tuhan.
gaya ini. Karena kadang kita cuma baca, kita nggak tahu apa yang harus kita lakuin. Ketika teman-teman melakukan gaya bersyukur, kalian secara nggak sadar kayak, oh ya bersyukur ya harus gini, nggak cuma kayak makasih ya Tuhan. Ketika kalian bilang mencari, yang mencari itu ya sampai di mana ya, gitu. Bukan cuma kayak oh iya ya. Jadi bacalah firman Tuhan mulai sekarang dengan membayangkan apa yang harus kalian lakukan. Jadi nggak, supaya firman itu nggak cuma lagu, tapi boleh jadi pohon yang hidup dan berbuah.